ada bukti ya. Iya, salah satunya itu ada Rawapening. Nah, apakah kalian pernah berkunjung ke Rawapening? Pernah. Rawapening ada di mana? Betul, di Ambarawa. Nah, bagaimana manfaat rawa tersebut bagi kehidupan manusia? Bisa apa di Rawapening? Bisa naik kapal, betul. Apalagi? Bisa lihat pemandangan. Bisa untuk tempat berwisata. Adakah yang tahu terbentuknya Rawapening? Bedanya tahu nggak? Tahu apa bedanya? Naga. Nah, sekarang sebelumnya nanti kita melihat cerita dari naga tersebut. Tapi sebelumnya Bu Sila akan menjabarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan dari kalian belajar kali ini, yang pertama nanti kita belajar untuk menganalisis isi bacaan. Jadi anak-anak tahu di cerita legenda Rawapening itu ada apa saja. Kemudian menghafalkan 5 kosakata baru, misalnya menancapkan, ada yang mendorong, ada memaki, membanggakan. Dan yang ketiga, anak-anak akan merancang sedikitnya 5 kata berawalan me. Nanti kita belajar bersama. Sebelumnya silahkan simak video terkini. Cerita dari Rawapening. Nah, dari cerita ini siapa saja tokohnya? Baru ini. Ya, terus siapa lagi? Nenek. Nah, ceritanya bagaimana? Baru Kelinting itu awalnya berwujud apa? Kenapa kok diberi nama Baru Kelinting? Karena ada loncengnya Kelintingnya. Nah, sekarang ada kosakata baru yang kalian pelajari? Apa ayo? Siapa yang tahu? Lesung. Ada yang tahu lesung? Lesung mas. Bisa. Lesung itu suatu alat. Jadi dulu kalau menumbuk padi, ketika mau mengambil berasnya itu harus ditumbuk pakai lesung. Jadi nggak ada penggiling padi, padinya ditumbuk pakai lesung. Nanti kan terpisah biji dari kulitnya, baru jadi beras. Nah, sekarang pengertian kosakata baru. Kosakata merupakan seluruh kata yang dimiliki oleh seseorang atau suatu bahasa. Yuk kita tulis dulu, bukunya dibuka. Kosakata adalah seluruh kata. Ya. Kosakata adalah seluruh kata yang dimiliki. Kosakata adalah seluruh kata yang dimiliki oleh seseorang atau suatu bahasa. Bawahnya contoh. Langsung. Langsung. Ya, LESUNG. Langsung.
lesung titik 2. Lesung titik 2. Titik 2 alat penunggu padi. Alat penunggu padi. Penunggu padi. Alat penunggu padi. Penunggu padi menjadi beras. Penunggu padi menjadi beras. Jadi ada artinya ya. Menjadi apa? Beras. Bisa nggak? Kita juga lagi ngomong dari SKS. Ini Oh, KBBI. tapi ke online. Oh iya, keren. Yang sudah sekarang dibaca tulisannya bersama. 1, 2, 3. Sekarang kita belajar awalan me. Nah, apa itu awalan me, Bu Sila? Jadi awalan me adalah imbuhan yang ada di depan kata. Digunakan untuk membentuk kata kerja. Contohnya, misal Bu Sila sapu. Nah, kok Bu Sila jadi sapu? Kan tidak bagus. Jadi ada imbuhan me. Bu Sila menyapu. Nah, berarti Bu Sila melakukan kegiatan menyapu. Misal lagi, siswa tulis. Siswa tulis. Apa artinya? Enggak ada toh. Jadi ditambahin kata me. Siswa menulis. Pintar. Sekarang misal Rudi. Nah, Rudi gambar. Berarti ayo, sekarang ditulis awalan me. Awalan me. Ya, Yang definisi juga ditulis. ya definisinya juga ditulis. Sampai definisinya aja ya. Sampai di depan kata. Bentuk awalan me adalah ya, awalan me adalah imbuhan di depan kata. Awalanmu adalah Imbuhan. Awalanme adalah imbuhan di depan kata. Sudah? Bawahnya contoh. Nah, nulisnya gini. Ini ya. Sapu hitam sama dengan me ditambah sapu sama dengan menyapu. Nah, dari sini sapu sama dengan me, kasih imbuhan me tambah sapu, menyapu. tulis. Ini aja yang kecil. Satu aja, sapu saja. Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Ya.
berubah menjadi men, bisa berubah jadi mem, bisa berubah jadi mem. Ketika tetapi ketika bertemu M, N, R, W, Y itu akan tetap meminum, tetap meminum. Tapi kalau bertemu dengan huruf C, contoh jadi mencontoh. Ketika bertemu huruf G, me-nya berubah jadi Memberikan. ketika me bertemu dengan huruf A, ayun, mengayun. Oke, sekarang silahkan ditulis yang ini. Dibuat tabel yang bagus, bisa? Bisa. Oke, silahkan ditulis. Jadi ada aturan istimewa. Ayo dicatat dulu. Namanya aturan KTSP. Apa tuh itu aturan KTSP? Ketika awalan me bertemu huruf K, T, S, P hanya akan meleleh. Jadi hurufnya akan meleleh. Contohnya huruf T meleleh menjadi M. Menulis, tulis T-nya di belakang meleleh jadi men. Kemudian huruf P potong jadi memotong. Kemudian huruf K karat menjadi sapu menjadi
Oh, berarti 70 yang mau